Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirajul Munir. Dalam bidang studi mata pelajaran ilmu fikih LPTK UIN Madura. Baiklah, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi perawatan jenazah untuk bukti UKIN uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan sekarang, anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke pelajaran fikih ya pada siang hari ini. Ya sebelum kita melanjutkan pelajaran fikih ini, sebaiknya kita berdoa dulu, mudah-mudahan apa yang kita berikan nanti pelajaran fikih ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk memimpin doa, saya harapkan kepada semuanya kita membaca ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran fikih pada siang hari ini, kita untuk punya rasa nasionalisme kita. Kita sebagai orang Indonesia, kita harus mempunyai rasa nasionalisme agar supaya kita lebih meyakinkan kita lagi sebelum kita melaksanakan, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sesuai dengan keinginan kita ya. Mari kita mendengarkan Garuda Pancasila. Sebelumnya kita berdiri dulu, kalian berdiri. Untuk anak, kami persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mulai, kita sedikit dulu ya tepuk pramuka ya. Yuk kita mulai. Tepuk pramuka. Sebelum saya melanjutkan pelajaran yang selanjutnya ini tentang tata cara kita memandikan merawat jenazah. Tapi namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian tentang pelajaran kemarin, masih ingat? Tentang apa? Tentang fikih dan perkembangan Islam. Itu kemarin sudah saya katakan ya. Mungkin ada yang tahu, siapa yang tahu tentang apa yang disebut dengan fikih? Ayo. Fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum Islam bagi kaum muslimin yang balik. Berarti fikih itu adalah dikhususkan kepada orang-orang yang muslim yang balik, dan di dalamnya itu terdiri dari beberapa dalil-dalil yang terperinci. Oke, sudah bisa dipahami ya? Insyaallah. Tujuan dari pembelajaran menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal dunia. Yang nomor dua, menjelaskan tata cara memandikan
jenazah. Ini kan sudah tahu ya, yang tadi kalian lihat tata cara memandikan jenazah. Yang ketiga, menjelaskan tata cara mengkafani jenazah. Cara mengkafani bagaimana nanti. Yang keempat, menjelaskan tata cara menyolati jenazah. Yang kelima, menjelaskan tata cara menguburkan jenazah. Yang terakhir, nomor 6, memeragakan tata cara pengurusan jenazah. Sampai lihat dulu. Melepaskan pakaian, jenazah tidak perlu disedekapkan. Bisa dilihat di video ini. Karena jika jenazah diposisikan bersedekap, maka kebutuhan kain kafan akan makin lebar. Selanjutnya, jenazah dibawa ke tempat yang tertutup untuk melepaskan pakaian jenazah. Jika jenazah masih dalam kondisi lemas, pakaian jenazah dibuka seperti biasa. Dengan cara, satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. Satu lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Satu orang lagi melepaskan baju jenazah. Hanya orang ini yang dapat melihat jenazah. Jika jenazah sudah dalam keadaan kaku, maka pakaian dibuka menggunakan gunting. Mulai dari digunting bagian lengan bagian bawah hingga bagian kaki bawah. Setelah pakaian jenazah dilepas, kain yang terbentang di atasnya tetap tertutup, agar aurat jenazah tidak terlihat. Selanjutnya, siapkan 2 buah kain tebal seperti kain handuk. 1 kain tebal ditutupkan untuk jenazah. 1 kain tebal disimpan untuk mengganti setelah jenazah selesai dimandikan. Selanjutnya, angkat jenazah ke tempat meja yang ada lubangnya untuk dimandikan, agar kotoran bisa langsung turun ke bawah. Selanjutnya, siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Gunakan 1 gentong besar air yang dicampurkan remasan daun bidara, dan 1 ember kecil air yang dicampurkan kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah setidaknya berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup kain. 2 orang bertugas memandikan jenazah. Petugas yang memandikan jenazah sebaiknya menggunakan perlengkapan seperti: pertama, masker, berfungsi menghindari bau yang tidak enak dan menghindari tertularnya penyakit. Kedua, sarung tangan, berfungsi agar tidak tertular penyakit dari jenazah dan agar tidak bersentuhan langsung dengan aurat atau kotoran jenazah. Ketiga, kacamata, berfungsi menghindari cipratan ke mata ketika proses memandikan jenazah. Keempat, handuk waslap, berfungsi membersihkan kotoran. Kelima, celemek. Keenam, sepatu boot, berfungsi agar terhindar dari air ke kaki ketika proses memandikan. Selanjutnya, proses pemandian jenazah. Dalam memandikan jenazah, bersihkan kotoran jenazah terlebih dahulu. Pertama, membersihkan lubang-lubang pada bagian kepala, membersihkan mata, telinga, dan hidung. Kedua, membersihkan kotoran perut dari dada sampai perut bagian bawah dengan cara ditekan secara perlahan. Ketiga, membersihkan bagian dubur dengan handuk waslap. Ketika telah yakin bagian dubur telah bersih, tutup menggunakan kapas. Selanjutnya, mewudukan jenazah. Saat mewudukan jenazah, basuh bagian yang rukun saja. Pertama, basuh bagian wajah jenazah. Kedua, mengusap tangan jenazah bagian kanan kemudian yang kiri. Ketiga, mengusap kepala jenazah. Setelah kalian mengamati video tadi, bisa kalian simpulkan apa saja tadi yang kalian lihat itu, yaitu tentang tata cara memandikan jenazah. Nah, itu nanti kalian praktekkan. Kalau sudah melihat ini, kalian bisa menyimpulkan tata cara memandikan jenazah, yaitu dengan cara menyiram di bagian kanan dulu sampai pada tangan di seluruh muka. Ya adalah apabila ada salah satu orang di antara satu daerah atau di antara satu kampung di antara yang meninggal, maka orang satu yang terjun di dalam merawat jenazah, maka yang lain gugur kewajiban. Jadi kewajiban kita sebagai orang muslim yaitu merawat jenazah. Lah, apa kata jenazah dari bahasa Arab? Ya, jenazah yang berarti mayat. Yang mayat yang sudah tidak bernyawa lagi, tidak bisa melakukan aktivitas. Dan dapat pula berarti usungan. Berarti mayat itu kan perlu, kalau sudah meninggal kan perlu mengantarkan ke makam, dimandikan, tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa mandi. Kalau mandi pas
Dasar hukumnya, dasar hukum yang menjelaskan pentingnya mengurus jenazah sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya bersegeralah urusan jenazah jika ia orang baik, maka itulah sebaik-baiknya yang kamu segerakan. Dan jika bukan orang baik, maka itulah seburuk-buruk yang kamu buang ke kuburnya daripada kamu, yaitu memasukkan ke dalam liang-liang. Jadi kenapa? Sekarang ada pertanyaan, Pak, kenapa kalau orang muslim, orang yang beriman, kalau orang meninggal itu kalau sudah meninggal kok disegerakan dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan? Karena yaitu mengarah pada hadis Nabi. Itu ya. Kita selanjutnya. Nah, kita sudah sampai kepada kewajiban orang Islam terhadap saudara kita yang telah meninggal dunia. Yang pertama, sesuai dengan video tadi, yaitu memandikan dimandikan. Siapakah yang boleh memandikan? Kalau laki-laki, jenazah laki-laki itu yang boleh memandikan adalah sesama laki-laki. Boleh perempuan asalkan Jadi sebaliknya juga kalau perempuan yang meninggal, maka yang wajib memandikan adalah sama-sama perempuan. Boleh dimandikan oleh laki-laki asalkan saudara. Tapi itulah sampai kepada apa ya, kalau orang-orang yang sampai pergi barang-barang vital, usahakan adalah seorang perempuan. Yang kedua, setelah memandikan jenazah, rampung semua ya. Yang kedua adalah mengkafani jenazah. Mengkafani adalah memberikan kafan kepada. Jadi di kafan itu, kafan ini tidak sama dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan tidak sama. Kalau laki-laki yaitu tiga perempuan ya, 5 lapis itu ya, 5 lapis itu terdiri dari kerudung, terus apa lagi, baju kurung dan celana Oke, setelah kita mengkafani selesai ya, memandikan selesai, mengkafani selesai ya. Yang selanjutnya adalah menyolati ya. Menyolati jenazah. Menyolati jenazah itu tidak boleh disolati oleh perempuan. Kalau perempuan yang meninggal boleh, tetap yang menyolati adalah seorang laki-laki. Dia menyolati adalah seorang laki-laki. Lanjut. Setelah selesai menyolati, terakhir untuk menghormatkan kepada jenazah, maka kita kewajiban yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Kita mengantarkan jenazah kepada liang-liang kuburan itu. Jadi kenapa kewajiban kita? Karena jenazah itu merupakan suatu ibadah yang boleh, yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin ya. Mungkin ini aja. Ada yang bertanya selanjutnya? Sudah? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Pak Guru yang akan memberikan pertanyaan kepada kalian, kita untuk kelompok dulu ya. Kita untuk kelompok karena ini 1, 2, 3, berarti ada 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini nanti kalian presentasikan ya. Kalian nanti presentasikan.
dengan temannya, dengan kelompoknya dipresentasikan ya. Diskusikan dulu ya teman-temannya, tolong didiskusikan dulu sama temannya. Ya, didiskusikan dulu. Didiskusikan sama kelompoknya. Ya, bisa juga. Ini kan dibaca nanti ya, nanti dibaca selesai semua, nanti jawabannya. Ya gimana? Sudah selesai semua ya? Hasil presentasinya sudah? Kalau sudah, kita presentasikan di depan. Diawali dari kelompok 1 dulu. Yang nomor 1 dipersilakan masuk maju ke depan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemandikan jenazah. Studi kasus 1. Seorang laki-laki meninggal dunia di rumah sakit. Di tempat tersebut tidak ada keluarga laki-laki yang bisa memandikannya. Hanya ada 2 perawat perempuan muslimah yang siap membantu. Namun, waktu semakin sempit karena jenazah harus segera dimakamkan sebelum malam. Pertanyaannya 1. Siapa yang seharusnya memandikan jenazah tersebut? Jawabannya, yang seharusnya memandikan jenazah tersebut adalah laki-laki muslim yang masih mahram atau keluarga dekat, karena memandikan jenazah dilakukan oleh orang yang sejenis kelaminnya. Ya, selanjutnya bisa. Yang kedua, jika tidak ada laki-laki, bagaimana solusi syar'i yang bisa dilakukan? Jika tidak ada laki-laki sama sekali, maka jenazah tidak perlu dimandikan. Cukup dilakukan tayamum pada jenazah pada perawat muslimah dengan sarung tangan atau sesuai kemampuan sebagai bentuk penghormatan. Yang nomor 3. Yang nomor 3, nilai-nilai apa yang dapat kamu ambil dari situasi tersebut? Jawabannya, tanggung jawab, empati, penghormatan terhadap jenazah, serta berusaha menjalankan syariat sesuai kemampuan. Ya. Jadi ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok lain? Dari Ada. terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Sekarang gantian ke kelompok 2. Tapi sebelumnya apa dulu? Kelompok 2. Mempresentasikan di depan dengan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang diskusi kami
Tentang studi kasus 2, di sebuah desa terdapat jenazah korban banjir yang sulit dikenali dalam sudah dalam tidak utuh. Warga bingung apakah jenazah tersebut perlu dimandikan atau tidak. Apa hukum memandikan jenazah dalam kondisi seperti itu? Jika jenazah tidak dalam kondisi tidak utuh dan dikhawatirkan rusak bila dimakamkan, maka tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumkan atau langsung dikafani dan disolatkan. Menjelaskan alasan dan dalil fikih yang mendasarinya. Berdasarkan kaidah fikih, al-masyaqqah tajlibu at-tasyir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan, serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila aku perintahkan sesuatu, maka lakukan entah sesuai kemampuan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana sebaiknya warga bersikap agar tetap menghormati jenazah tersebut? Menghormati jenazah tidak membuka airnya, bekerjasama dengan lembaga pembina seperti IRSA dan lembaga yang jelas dan berbagi almarhum. Ya, tak perlu sebelum Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Sekarang yang terakhir presentasikan adalah kelompok 3. Dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan tentang studi kasus 3. Seorang muslim meninggal dunia di daerah terpencil saat bepergian. Tidak ada air dan kain kafan yang cukup. Hanya ada 1 ember kecil air dan selembar kain tipis. Waktu sudah mendekati malam dan belum ada bantuan datang. Pertanyaan pertama, apa yang perlu dilakukan dalam kondisi tersebut? Jenazah ditayamumkan bila air sangat terbatas, karena air harus diprioritaskan untuk kebutuhan hidup orang yang masih hidup. Kemudian dikafani sesuai kemampuan, walau hanya dengan selembar kain. Pertanyaan yang kedua, jelaskan alasan dan dalil fikih yang mendasarinya. Berdasarkan surah At-Tahabun ayat 16, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu. Dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila aku perintahkan sesuatu, maka laksanakanlah sesuai kemampuanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dalam kondisi darurat, syariat memberikan keringanan atau rukhsah. Yang ketiga, nilai-nilai apa yang dapat kamu ambil dari situasi tersebut? Ketaatan kepada syariat dalam kondisi sulit, sikap tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama muslim bahkan dalam keterbatasan. Iya. Mungkin ada pertanyaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita dulu ya. Setelah semuanya selesai ya, baru saya melihat dari beberapa diskusi yang kalian paparkan di sini sangat menarik sekali ya tentang apa yang terjadi pada jenazah yang disebutkan tadi. Ada di antaranya bagaimana jenazah yang sudah keadaan hancur itu ya, kalau menurut syariat Islam, kalau memang sudah kondisinya tidak memungkinkan maka tidak boleh dimandikan ya. Karena jenazah yang seperti itu termasuk ada yang tahu? Syahid. Jadi syahid itu balasannya nanti di Allah ya. Jadi syahid itu kalau sudah dalam kondisi seperti peperangan di zamannya Rasulullah itu kan membela agama Islam, itu namanya syahid.
syahid itu tidak boleh dimandikan darahnya itu menjadi saksi. Itu namanya syahid. Dan ada lagi selain simpulannya yang mungkin dari beberapa, bagaimana masyarakat Pak dalam satu daerah ada orang yang meninggal dunia, tidak ada air, cuma ada air satu ember Pak, dan terus tidak ada kain kafan karena jauh, misalkan di daerah mana gitu ya, di daerah yang terpencil sekali, tidak bisa digambau oleh mau ke sana mau beli ke pasar terlalu jauh, mungkin kalau ke pasar tuh sampai malam. Dan sekarang Islam itu sangat mudah memberikan keringanan kepada kita, namanya rukhsah, yaitu boleh kita menggunakan tayamum. Tayamum ada sudah tayamum. Bagaimana ya tayamum? Ya tayamum menggunakan debu. Terus kain kafannya cuma satu Pak, ya cukup itu saja sudah. Allah tidak memberatkan kepada umat. Dan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kepada hambanya seadanya, karena memang tidak ada, ya. Jadi kain kafan itu yang dipakai sudah. Ya mungkin itu aja ya. Saya untuk yang terakhir nanti kita berikan sesuai kepada kalian, ya, yang dikerjakan. Bisa lihat dulu. Saya kira ini sudah selesai. Apa masih ada yang belum? Sudah semua? Sudah, saya ambil ya. Terima kasih. Mungkin sebelum saya akhiri bisa kami simpulkan di sini bahwasanya dari uraian tadi dan yang kalian diskusikan tadi ya, bisa disimpulkan di sini bahwasanya kita merawat jenazah itu termasuk fardu kifayah. Dan sebagai muslim kita wajib di dalamnya. Yang pertama, kewajiban kita yang pertama adalah mengkafani. Kalau sudah selesai dimandikan, setelah itu dikafani dan disolati, baru dikuburkan itu saja yang bisa diberikan pada siang pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Kita minta kepada untuk memimpin doa sebelum diakhiri. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi